Di sana itu semakin kecil kendaraannya semakin dihargai ya. Nah, Iya. ini enggak, Pak. Semakin kecil semakin Iya. dianiaya. Nah, Semakin nggak ada yang sakarepe dewek tengah jalan ngambil jalurnya mobil, ngambil jalurnya nggak ada. Di jalurnya semua. Dia bilang, budaya orang Indonesia cenderungnya adalah budaya menerabas. Setiap accident selalu diawali dari sebuah pelanggaran. ya. Karena mereka otaknya pendek. Yang membuat generasi sekarang rusak seperti sekarang, siapa? Ayo, generasi sebelumnya. Kali ini kita ngobrol sama Om Erik, sang mekanik sepeda yang handal dan ownernya The Bike Doctor. Beliau ini pernah hidup di Jepang selama 2 tahun, melihat langsung bagaimana budaya sepeda di sana. Menurutnya, cara orang bersepeda, cara orang mematuhi lalu lintas mencerminkan semuanya. Kami membandingkannya antara masyarakat Jepang dan Indonesia. Bedanya kejauhan. Apa penyebabnya? Simak obrolan kami. Om Erik, gimana kabarnya? Baik. Suwi gak mrene aku rek Nah, dipameri sepeda Jepang ya. Wah, hari ini saya mau kasih selamat dulu ke Om Wirawan menjadi ketua GXID. iya. Modalnya, mohon arahannya. Nah, ini Mboyo berarti opo iki arek. semakin tinggi posisi, tanggung jawab semakin besar. Siap. Semoga bisa lebih meramaikan dunia sepeda. Amin, iyo. Memang harapan Tapi itu. tadi tak iming-iming kode keras Iya. di museum. Di kongkon nabung. Ya. Nabung. Yang Jepang rek. Waduh, Nah. menarik. Karena Jepang itu budaya sepeda ini sudah masih luar biasa. Maju, terjaga sangat maju. banget ya. Jadi budaya sepeda itu yang maju di Eropa, terutama Belanda ya kalau Eropa, kedua Jepang. Di mana Jepang itu kan mereka mendeskripsikan sebuah sepeda itu sebagai sarana transportasi yang kemana Anda mau pergi dengan kecepatan seperti apa, mau lewat mana itu adalah berdasarkan keinginan kita pribadi. Nah, begitu juga di Belanda sama. Nah, kalau di Jepang itu mereka memang dari segi pemerintahan juga mendukung sekali. Betul. Fasilitasnya bagus, Betul. jalannya bagus. Betul. Kalau di Indonesia kita mancal itu kan lihat ke bawah, ono bolongan pegak. Kalau di Jepang kita ngelihatnya ke depan, samping kanan kiri, lihat pemandangan yang bagus. Nah. Dan kendaraan-kendaraan yang banyak di sini kan nangkon ya, Om? Banyak sepeda motor Honda, Suzuki. Banyak. Cuman gini, mereka itu culture-nya mereka itu mereka saling menghargai pengguna jalan. Oh iya. Jadi misal gini, kalau kita ngelihat ya namanya toko-toko atau bengkel-bengkel, tempat parkir, gedung, itu kan semua pasti mobil mau masuk ke sana atau kendaraan apapun mau lewat sana, pasti kan lewat di trotoar. Iya. Misal ada orang berjalan di trotoar itu di mana dia mau masuk, maka mobil ini akan berhenti loh. Berhenti nunggu pejalan ini lewat baru lewat ya. Kualiane Indonesia. Kalau di Indonesia diklaksoni. Indonesia. Jadi yang paling kecil yang menang di sana. Ya. Kini sing paling cilik, sing paling teraniaya. Betul. Kalau sepeda, kalau kita bersepeda di Jepang itu memang ada jalur khusus untuk sepeda. Oh iya. Ya. Jadi untuk dalam kota ya itu memang di tepi jalan itu ada jalurnya. Bahkan di trotoar juga ada jalurnya. Nah, kalau misalnya kita ada bersepeda bergabung dengan mobil, sepeda motor, kita gerak gini, selama kita berada di jalurnya ya. Mereka kalau mau mendahului kita itu akan nunggu kita agak lowong dan depannya clear. Dari lawan arah juga clear. Karena yang dilakukan mereka akan menjauh dari kita. Baru mendahului, kemudian masuk ke jalurnya dia lagi setelah berapa meter dari kita. Ketika jauh ya. Kalau di sini kan enggak. Kalau salib kiri, pepet. Iya, kok iso ngono ya. Ya karena budayanya mereka menempatkan posisi dia kalau dia yang bawa sepeda rasanya kayak apa, kalau dia yang jalan kaki seperti apa. Begitu juga yang bawa sepeda terhadap orang yang jalan kaki. Ngalah. Nah, itu kira-kira dari budaya itu terbangun dari apa ya? Dari kecil. Maksudnya dari penanaman family value-nya ya, ditanamkan gitu. Jadi gini, mereka respect ke orang lain. Jadi misal hal sepele aja. Kalau kita ngelihat makanan di Jepang ya, makanan bagaimana mereka packaging makanan, namanya plastik itu lebih banyak dari Indonesia. Pemakaian plastik. Jadi kita belilah makanan satu bungkus segede ini deh. Di dalamnya kan banyak isinya. Itu masih dibungkusi plastik satu-satu. Iya. Nah, uniknya negara segitu gede, padat kan? Nggak ada namanya plastik miber-miber. Iya, Pak.
Iya Pak, gendeng Pak. Budaya mereka adalah apa? Padahal tong sampah itu jarang loh ya. Iya. Jadi mereka kalau makan sesuatu selesai, mereka kantongi sampahnya itu. Iya. Jumpa kantong sampah atau sampai di rumah baru dibuang. Iya. Nah, itu memang ditanamkan mulai dari mereka masih anak-anak. Karena itu kalau budaya di sana kan, kalau kebetulan saya pernah tinggal di Jepang, itu berapa tahun? Ada kalau 2 tahunan lah. Oh, sangat paham ya. 2 itu tahun. Kita diajari bagaimana kita menghargai orang lain, walaupun pekerjaannya hanya seorang tukang bersih-bersih atau tukang sapu jalan. Ya apa caranya? Mengajarkan untuk penghargaan kepada orang lain. Anak-anak itu, anak kecil. Mulai TK, disuruh bersihin kelasnya sendiri, ngepel kelasnya sendiri, menjaga kebersihan kelasnya sendiri. Supaya kalau di sini merasakan susahnya membersihkan. Iya. Kalau di sini di level apapun itu ya, masih ada anak juragan, anak nggak peduli. Ya. Karena terus jadi kayak saya kan merokok. Ngerokok ada tempat tersendiri untuk merokok. Memang nggak bisa ngerokok seperti di sini kan. Tempat merokok itu ada tulisan kecil. Dia cuman tulisan kayak himbauan gitu. Jangan menjadi, kalau Anda merokok, jadilah perokok yang baik. Jangan membuang sisa rokokmu atau kotoranmu sesuka hati. Masukkanlah di tempatnya. Itu dia omongin detail ngono tulisannya. Iya, enggak, cuman kata-kata gitu. Oh, berarti perokok yang baik itu ditafsirkan sendiri. Enggak, jadilah perokok yang baik, di bawahnya ada tulisannya. Kalau Anda membuat kotor tempat ini, maka ada orang lain yang akan bersusah-susah untuk membersihkan kotoran Anda. Ada tulisannya ngono? Ada. Oh, iya. Kudu Pak. Iya. Ono enggak sih? Berkendara terus rokokan ngono kayak di sini ngono. Ada. Ada juga ya? Ada. Ya, kan di sini kan masalah kan, abunya macam-macam. Kalau sana kan kebanyakan kalau mereka rokok abu yang ada abunya, mereka berhenti pinggir. Oh no. Ya. Berarti gak nendalan ya, jarang sekali ya. Ada 1-2, itu pun abunya tidak dicetik-cetik di luar. Ya di mobilnya itu. Iya, kudune ngono. Jadi intinya mereka itu tidak mau melakukan satu aktivitas. Mereka sangat menjaga untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu orang lain. Iya. Misalnya ngerokok itu ada tempatnya tersendiri dan kita menjauh dari kerumunan orang. Gitu. Ya yang pasti budayanya mereka berlalu lintas, budaya mereka bermobilisasi itu sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Jadi kayak misalnya kalau lampu merah di Indonesia ini kan ada yang lurus merah, belok hijau, jadi macam-macam kan. Kalau sana enggak, misalnya perempatan gitu ya. Ya kalau yang ujung sana hijau, sini hijau, yang 2 sini merah. Udah gitu toh. Misalnya kalau mobil dari sini mau bergerak ke kanan misalnya, berarti kan motong jaluran dari lawannya. Maka mobilnya akan diem dulu di tengah, nunggu ini jalan kosong, dia kasih jalan, baru dia belok. Oh, itu gak bisa dipraktekno iku nang kene iku. Nah, lah sini tantin. Nah, gak bisa dipraktekno nang kene. Terus kalau misalnya ada mobil dari lampu merah, jalur sepedanya lurus. Dia mau belok ke kiri. Apa yang dia lakukan? Dia akan lihat kita gerak enggak? Biasanya kalau dia tahu ada sepeda di sebelah kiri, dia akan membiarkan sepeda ini gerak duluan. Baru dia gerak. Iya. Kalau sini enggak, potong aja. Iya. Sebegitu menghargainya dengan pesepeda ya. Iya. Jadi mereka budaya, karena mereka menempatkan, kalau saya yang naik sepeda rasanya kayak apa kalau gitu ya. Jadi menempatkan dirinya di posisi orang lain. Itulah namanya tepo seliro yang sebetulnya kan seperti itu harusnya. Tapi kebiasaan bersepeda niku ya apa bangunan nang kono iku? Gini. Sepeda di sana itu gini. Transportasinya bagus. Sarana transportasi itu bagus banget. Bis itu bisa on time. Bis loh ya. Bahkan saya pakai Google Map untuk kemana-mana, saya naik bis. Itu di Google Map itu bisa keluar. Bismu delay 7 menit. Betul delay 7 menit. Iya. Nah, kemudian kereta api apa macam-macam, tempat parkir. Jadi kalau mau jalan-jalan protokol itu jarang sekali ada mobil parkir pinggir jalan. Hampir tidak ada. Parkir di dalam ya? Semua parkir di gedung. Dan memang paling banyak mereka adalah jalan kaki atau naik sepeda. Karena apa? Memang didukung banget. Kayak misalnya tempat parkir deh. Tempat parkir sepeda itu khusus.
ada sendiri. Jadi ada railnya, ada penguncinya, kita bayar. Oh, bayar. Bayar 10.000 per jam atau berapa. Tapi itu bayar ya? Bayar, bayar. Ada yang enggak, tapi mereka tetap apa ya, tertib gitu. Dan sepeda di sana jangan Anda bayangkan, wah orang Jepang pusatnya komponen sepeda yang kelas-kelas, sepedanya wah-wah, enggak. Iya, Pak. Iya. Sama sekali enggak. Dan lebih banyak di sini kan? Jumlah sepedanya yang keliweran yang jalan di sepeda motor ya? Sepeda motor, ya. Iya kan? Banyak di sini, banyaknya jauh, Pak. Nah, kalau di sana itu sepeda motor keliweran, itu kalau enggak sepeda motor tua, yang antik-antik, atau sepeda motor yang sisinya gede-gede. Atau sepeda motor untuk pengantaran ya? Nah, atau pengantaran. Iya. Dan satu hal, mobil banyak. Nggak ada suara wah, nggak ada. Kenapa? Brong-brongan nggak ada. Kalau mereka mau brong-brongan, biasanya tengah malam, itu pun di jalur-jalur luar kota. Oh iya, iya. Dalam kota, berani Anda brong-brongan, tangkap polisi. Oh, jalur luar kota ya? Ya, jadi memang ada tempat-tempat khusus. Dan mereka betul-betul memanfaatkan tempat-tempat yang didedikasikan untuk itu. Nah, kalau budaya bersepeda dari dulu memang sudah mengakar ya di mereka ini. Jadi sepeda yang di sana sangat populer dan hampir semua rumah pasti punya. Hampir semua rumah di Jepang, baik itu di apartemen atau di mana, di flat ataupun rumah landed, semua pasti punya sepeda ini. Hampir semua pasti punya. Apa itu? Sepeda ini namanya Mamachari. Mamachari. Mamachari itu sepeda ya kalau kita bilang kayak kalau Polygon tuh Polygonovina bentuknya kayak gitu. Oh iya, kalau melengkung tengah, sepeda mak-mak. Itu paling banyak dipakai di Jepang. Tapi sebagian besar e-bike. Oh, e-bike sebagian besar. E-bike Mamachari. Oh, jadi Mamachari itu apa sih merek dah? Bukan, Mamachari itu jenis sepeda. Kalau sana Mamachari yang karena dulu yang pakai ibu-ibu. Itu Mama, iya. Nah. Kok orang sana ngomong Mamachari ya? Ya, Mamachari. Ya, Mamachari. Jadi itu ada boncengannya, ada keranjangnya, bahkan ada yang boncengan depan belakang gini untuk anak. Dan dia e-bike. E-bike di sana meskipun Mamachari enggak kayak di Indonesia. Apa bedanya? Pedal assist. Oh. Enggak di pedal, powernya enggak jalan. Ya kan sama di sini. Nah, apa kalau sini meluntir gas? Oh, sing iku lah. Kan ono sepeda listrik, ono e-bike. Saya membedakannya dua itu. Enggak, salah jadi. Apa ya? Jadi kalau electronic bike, electronic bicycle, itu adalah semua pedal assist. Kalau yang dipelintir gas ini jalan, namanya bukan e-bike. Namanya adalah skuter listrik. Oh, skuter listrik. Iya. Apapun alasannya, meskipun dia kadang-kadang diakali dikasih pedal kecil. Iya, gak guna, Pak. Nggak guna kan? Ini gas pedalnya muter dhewe ngene. Opo maksudnya? Kalau di sana e-bike itu sudah mulai tahun 93 sudah. Oh, 93 ya mulai ya? Pedal assist itu sudah ada mulai 93. Oh, dan mereka gunakan untuk ngantar anak sekolah, untuk belanja, jemput anak sekolah. Dan sepeda segitu banyak itu loh, enggak ada yang breng-brengan kayak di sini. Meskipun mereka menggunakan sepeda untuk keperluan olahraga ya kayak kita di sini. Breng-brengan itu ya, Bang, ngebut-ngebutan gitu. Ngebut-ngebutan enggak ada. Andai kata mereka bersepeda kayak road bike, Colnago lah, Giant lah, Bianchi, atau Pinarello lah, enggak ada yang sakarape dhewe tengah jalan ngambil jalurnya mobil, ngambil jalur tapi enggak ada. Di jalurnya semua. Atau mungkin karena nang kono itu jalur sepedanya sudah ada, nang kene gak ono. Bukan kan itu. Bukan, kalau saya bilang. Di sini jalur sepeda ada kan? Ada. Oh iya. Iya. Tapi kenyataannya ya gak dikai. Nah, dan juga di sana kalau orang jogging, kalau sekarang kita bilang gini, jalur sepeda yang ada dipakai orang jogging. Iya. Ya. Iya kan? Iya. Nah, yang jogging juga gitu. Pakai jalurnya sepeda. Iya. Gerumbul, yang sepeda ditendang keluar. Iya. Nah, kalau di sana orang jogging, ya pergi ke taman yang memang jogging track. Oh, memang ada jogging track ya? Iya, jadi memang jadi pemerintah itu dalam melakukan pembangunan itu udah, wargaku itu ada olahraga ini yang banyak dilakukan oleh warga, maka dia akan mengembangkan fasilitas tertentu. Iya. Bayangin, sebuah taman di sana itu bisa kalau kita loop betulan, itu bisa 15 kilo. Oh. Betapa besarnya tamannya. Kita mau bersepeda, mau apa, mau lari, mau apa. Oh, di taman itu ngelup sepeda juga bisa ya? Bisa. 15 kilo, Rek.
Wede, itu memang ada satu tempat yang memang untuk sarana olahraga. Iya. Anu ya, apa jenenge pemerintah mikir dawa ya? Iya. Preventif. Jadi kita mereka kan kuratif ngono. Nah, kalau ini apa ngono? Ya kalau di sini lega kejadian gak dipikir. Nah, iku baru mikir. Nah. Padahal kan ketika sudah kejadian itu kan gak gampang, Pak. Macam-macam ini. Karena itu tata kelola kotanya sudah jauh lebih berkembang. Kemudian culture-nya juga sangat berbeda. Iya. Tuh. Jadi culture di mana orang tuh saling menghargai, saling ibaratnya tepos seliro ya itu tepos seliro kayak gitu. Ya mereka di satu sisi akan sangat kaku pada peraturan-peraturan. Tapi mereka melihat ini kendaraan lebih kecil. Kalau aku pepet ini dia bahaya, maka dia akan menjauh. Iya, iku loh. Kita kemarin yang ke Jakarta itu. Nah, ke Jakarta itu kan daerah Cirebon itu. Waduh. Kita itu sama yang giring ya truk-truk itu yang ini waduh. Kalau di sana tidak ada jalur sepeda. Kalau di sana di luar negeri ya itu beberapa untuk training safety. Itu bahkan supir-supir yang ngambil training safety itu disuruh duduk di atas sepeda. Sepeda statik yang diem di tengah. Iya. Kemudian truk bis ini disuruh lewat di dekatnya. Suruh ngerasain anginnya kayak apa. Memang ada begitu? Iya. Oh, iya. Itu kan sempat beredar juga di TikTok atau di mana itu kan sempat ada kayak gitu. Sampai ya itu. Ya, rasanya diterpa anginnya bis, truk, mobil, apa. Kita kan cuek-cuek aja truk-truk itu. Itulah. Bis itu, waduh, kadang itu wis jelas nek hitungane gak masuk iku wis di manu ae supaya kita iku akhirnya minggir nang ngene nang jalur di luar sepeda ngono. Karena nek misalnya nang kono ketabrak, Pak. Pasti ngono. Wis, ide iku iki lho ya. Di sana itu semakin kecil kendaraannya semakin dihargai ya. Nah ini enggak, Pak. Semakin kecil semakin dianiaya. Semakin Jadi mereka budayakan tertib, kemudian saling menghargai. Itu kuncinya. Karena itu gini, kebetulan saya pernah training safety certified untuk safety trainer, untuk road safety trainer. Itu saya tergabung waktu itu tergabung di JDDC. Itu gini. Setiap accident selalu diawali dari sebuah pelanggaran. Ya, betul. Itu tabiat. Iya. Kalau guru sosiologi saya dulu waktu SMA, Pak Robi Wohon itu kalau ngomong, saya sendiri kaget. Dan baru saya waktu itu saya mosok sih. Dan terakhir baru saya iya betul juga apa yang dikatakan. Dia ahli sosiolog. Dia bilang budaya orang Indonesia cenderungnya adalah budaya menerabas. Jadi budaya menerabas itu ada budaya terbesar orang Indonesia. Budaya menerabas. Nggak percaya? Mau bukti? Apa itu? Yang terobos lampu merah kebanyakan siapa? Ya iyalah, kita lah. Itu. Kemudian Om Irawan nyadar nggak kalau yang sering nggak pakai helm, naik sepeda motor, terus nerabas lampu merah, itu orang terpelajar tuh? Ya, ono sing terpelajar ono sing enggak, ada. Tapi sebagian besar gitu. Enggak. Terpelajar. Terpelajar. Iya ta. Berseragam pramuka lagi. Apa mana sih enggak terpelajar ya? Iya. Tambah nemen. Loh, iya. Konyolnya yang terpelajar kok jadi kayak seperti itu. Iya. Saya kaget tuh gini. Mbak masih muda. Mungkin masih SMA lah. Naik sepeda motor di Mer. Nggak pakai helm. Boncengan dengan santai. Ini apa-apaan sih? Iya. Mereka tidak menyadari bahwa helm ini penyelamatmu loh. Iya. Mengurangi resiko. Iya. Nah, itu. Iku ya apa ya? Mulai dari mana ya, Ya karena tidak ditanamkan. Karena gini, mereka tidak punya awareness. Ya maaf kata, Om Irawan. Mungkin omongan saya kali ini agak pedes. Gak apa-apa. Udah pedes sih model-model ini. Ya kan? Karena mereka otaknya pendek. Iya. Otaknya pendek, pemikiran pendek, sumbunya juga pendek. Sumbunya pendek. Gandeng itu biasa. Nah, terus mau jadi apa negara ini kalau generasi muda yang seperti itu? Iya. Iku ya apa ya memulainya? Karena memang budaya itu kayak misalnya ya budaya bersepeda itu sebenarnya dengan apa menghargai yang lain. Itu mencerminkan semuanya. Mencerminkan. Nah, sekarang ini kata lebih kasar lagi.
halus tapi ngeplak. Yang membuat generasi sekarang rusak seperti sekarang siapa? Generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya. Nggak percaya? Ya apa? Gini. Ya apa? Kalau zaman dulu kita sekolah, Ya. dihukum guru, disetrap, Iya. suruh berdiri, Iya. suruh angkat kaki satu, Iya. diselentik, ya toh, Iya. dilempar kapur, biasa. Iya. Orang tua kita Zaman tidak kita masalah. ya. Oh, nak dilaporno malah diseneni. Nah. Malah ditambahi ku. Kalau kita ngomong aku tadi dimarahi, dibentak guruku gini. Iya. Malah kita, "Lah, kenapa? Aku tidak bikin PR. Goblok kamu. Iya. Kamu salahmu dewek, kapok." Nah, gitu. Iya. Malah ditambahi hukumannya. Tambahi. Kalau sekarang, berarti kan Dilapor kalau polisi. anak sekarang orang tuanya adalah hasil dari sebelumnya kan? Apa yang dilaporkan? Gurunya dilaporkan. Laporno. Sakno lho guru, Pak. Nah, ya. Guru iku Kadang-kadang iya, terus. gurunya tidak melakukan apa-apa, hanya menegur, Iya. sudah jadi masalah. Iya. Guru itu sekarang serba salah. Ono sing salah, kate negur, kate iki kok kalau itu kate dilapor. Akhirnya dijarno ae ngono. Karena serba salah. Sementara iya, kudune iku pemerintah yo jadi, menguatkan itu. Ya memang pemerintah hadir di situ adalah untuk ini loh. Standarnya seperti ini loh. Iya, aku rasanya pemerintah. Tapi memang problematikanya paling besar adalah di rumah. Karena apa? Kita dalam 24 jam. Anak di sekolah, anak itu hidup 24 jam kan? Di sekolah mulai jam berapa? Mulai jam 7. Jam 7. Pulang jam berapa? Mulai sekolah bubar jam berapa? Iya, ono sing siang, ono sing sore. Ya, paling sore jam berapa? Sore jam 3 kan? 3. Oke, berapa jam? 8 jam. 8 jam. Oke. Sisanya berapa jam? Sisanya jauh lebih banyak. Iya. Di mana dia? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Berarti penanggung jawab siapa? Orang tua. Ya sudah. Iya. Yang rusak anaknya siapa? Ya orang tuanya sendiri. Iya. Kenapa ya orang tua yang seharusnya dia berhasil dengan didikan yang lalu itu, tapi dia tidak menerapkan di sini? Apa dia merasa sakit hati, trauma ya dengan itu ya? Artinya orang tua yang lalu itu, yang dia itu tidak menjelaskan kenapanya. Iya. Itu bisa jadi. Jadi banyak. Jadi dia menghukum tanpa ada menjelaskan. Kan bingung anak. Jadi gini, kalau papa saya dulu, saya waktu kecil bengel, wablek. Pernah itu digampar sama papa saya. Setelah digampar sakit, nangis, iya. Gregetan iya, tapi dipanggil. Kamu tahu enggak kenapa sampai gini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa orang itu marah ke kamu? Kenapa kamu bikin papa marah ke kamu seperti ini? Kenapa? Dijelasin semua satu-satu. Iya. Kalau kakek saya dulu ngomongnya cuma gini. Kakek saya itu kalau orang sekarang kan kamu harus jadi ini, harus jadi obsesi orang tua ditanamkan ke anak. Ini jadi psikolog kan? Iya, yang ini. Iya, terus. Kalau kakek saya bilang cuma gini. Kakek saya kan, kalau saya manggil kakek saya Akong. Akong ini tidak peduli. Kamu besok besar mau kerja apa, jadi apa, Akong tidak peduli. Itu hidupmu, itu pilihanmu. Tapi satu hal Akong pesen, jangan bikin malu nama keluarga. Itu yang ditanamkan Akong saya ke saya. Sampai ya. Jadi sebenarnya budaya bersepeda itu mencerminkan banyak hal ya, mencerminkan sebenarnya orang itu ya opo. Akarnya dari mana itu kita bisa trace back. Dan itu tidak semata-mata itu tidak gampang untuk membuat budaya sepeda kayak Jepang ngono. Karena memang ini PR wakeh, Pak, ini ya. Banyak. PR-nya dari orang tua. Dari misalnya kita kepingin merubah itu mulai dari mana, Pak? Dari anak-anak. Dari orang tua ya. Dari orang tua. Dari orang tua. Dari orang tua itu paham betul. Dari orang tua sudah melakukan perubahan, dari sekolah juga berbenah. Nah kemudian ya orang-orang dewasa yang katanya sudah lulus S1, sudah mengenyam pendidikan, itu yang harus ikut mendukung. Iya. Kemudian ditambahkan dengan pemerintah sing. Iya. Pemerintah harus bisa menjadi fasilitator yang bagus. Iya. Jangan bingung nyimpen duit iya gitu. Nah, jadi misalnya membudayakan sepeda itu orang tua kudu paham betul ya. Kayak misalnya iku mau ya di apa namanya? Ki opo ya kan rumit ya. Ternyata ya. Sebenarnya enggak rumit. Ya apa? Enggak rumit. Benahi budayanya dulu. Nah, budaya kan gak gampang. Nah, itu dari rumah, pendidikan rumah. Iya. Jadi kudu PR bersama gitu, pemerintah, terus kemudian karena itu enggak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita kemudian kita pemerintah
apa jenenge memulai dari diri kita, memulai dari rumah kita. Betul. Ya kan. Untuk iku mau mencontoh di teman-teman di Jepang itu bahwa IDW bagaimana memposisikan sebagai orang yang lain yang lebih rendah. Terus kemudian membudayakan bersepeda, karena sepeda itu kan dibudayakan kan, dikenalkan, dicoba ini anake, sehingga dia itu merasakan punya experience bersepeda. Nah, ini kok sepeda skuter listrik itu kan membuat orang tidak punya pengalaman. Iya. Untuk malah skuter listrik di situ sebenarnya kan dipakai untuk orang bekerja, bukan untuk anak main-main. Iya. Itu karena mindset orang tuanya juga begitu. Jadi mindset itu rumongso dia sanggup beli. Nah, ya toh, dia tahu bahwa anaknya tidak boleh sebetulnya, bahaya ini. Iya. Karena ingin bergaya di depan tetangganya, dia beli, suruh anaknya pakai aja. Iya. Padahal itu cuman beli jalan kaki 100 meter sampai. Iya. Itu dampaknya gede loh, itu membiasakan begitu, tidak membiasakan sepeda. Iya. Terus dari mindset itu mindset yang tidak ada effort, kan sebenarnya kan orang tua ketika ada anak-anak kon kemana-mana, kon itu kudu ono effort loh untuk mencapai ini. Iya, itu kan bagus, Pak. Betul. Misalnya ono wong sing ngene, saya kenal seorang orang tua itu ketika anaknya kepingin sesuatu terus kemudian kamu harus mencapai ini dulu loh. Ya. Supaya gak semata-mata kan tak belikan meskipun orang tuanya punya uang kan. Artinya ada effort, ada kerja keras. Dan juga mereka menanamkan tekun. Iya. Nah, sepeda skuter listrik itu merusak semuanya. Menurutku merusak semua. Ya memang, karena memang itu sebagai sarana transportasi, tapi dijadikan mainan. Jadi tidak hanya orang tua itu tidak sadar, tidak hanya mengganti alat transportasi yang dari sepeda dulu mancal, terus kemudian yang begini skuter listrik, tapi dia itu merubah gaya hidup, merubah mental anak, ya kan? Anak jadi lapo soro-soro iki ono ngene. Akhirnya dia akan menerapkan di hal yang lain, di pekerjaan dia lapo soro-soro ono gampang. Akhirnya sekarang muncul apa? Ada budaya baru sekarang di Indonesia. Budaya instan. Ya. Akhirnya begitu. Nah, itu kayak pesepeda Indonesia kan banyak yang budaya instan. Ya apa itu? Sepeda budaya instan. Latihan nggak tahu. Niat latihan nggak ada, latihan nggak pernah, minta banter. Akhirnya apa? Sepedanya di-upgrade, ya kan tentek. Akhirnya ya tetap aja nggak banter. Udah di-upgrade ya. Ya toh. Tetap aja sepedanya itu sudah sepeda yang top aero, superbike kelasnya. Grup set itu sudah top line. Wheel set sudah top, paling mahal, paling kenceng, ya toh. Ban itu yang paling low rolling resistannya, ya toh. Cublas lah tuh bola wes, ya toh. Disalip sepeda jengki, malah kamu gak mak jelek. Salib sepeda besi. Nggak usah gitu, disalip, digandoli MTB gitu pusing. Nah iya. Padahal, ya terus yang disalahin siapa? Sepeda. Harusnya yang salah siapa? Yang punya naik sepeda. Itu juga ya, mental instan ya. Iya. Itu juga dari pendidikan orang tua, dari anak. Alah gampang ini ya. Nah, apalagi kaum-kaum yang berduit. Ini saya mengalami sendiri. Saya pernah bekerja sebagai asisten GM di sebuah sekolah internasional yang cukup mentereng. Satu hari saya dibantu minta untuk mengajar IT. Oke, saya ajar IT. Karena gaya mengajar saya adalah project based learning. Jadi pelajaran itu berupa project. Saya kasih tugas mereka untuk membuat sesuatu. Kemudian berapa hari kemudian tugasnya harus disubmit. Mereka presentasikan. Banyak yang bisa menyelesaikan, tapi ada beberapa yang gelegap-gelegap waktu presentasi. Karena mereka nggak tahu apa isinya. Saya panggil pribadi, saya tanya, loh kamu kenapa kok nggak bisa presentasi? Padahal ini bagus. Tak gituin. Kamu nggak bikin sendiri. Tahu jawabannya apa? Buat apa saya susah-susah nulis? Papa saya punya banyak pegawai, saya suruh aja mereka.
Saya punya banyak uang untuk membayar orang. Jawabnya ngono. Iya. Nang gurune. Iya. Jawaban saya apa tahu? Om Wir, saya jawab gini. Kalau kamu dibodohi orang itu, kamu tahu? Kamu tahu nggak? Iya. Kamu tahu nggak kalau isinya salah? Tahu? Nggak bisa jawab dia. Iya. Kalau kamu dijerumuskan oleh orang lain yang nggak suka sama kamu, karena kamu merintahnya seenaknya sendiri, terus dia memberikan tulisan kamu yang berbahaya, sehingga membuat kamu bisa beresiko dihukum. Tahu kamu? Nggak tahu. Nah ya sudah. Kerjakanlah sendiri. Dia merasa semuanya bisa dibeli. Iya. Kemudian ada lagi. Ini budaya menyuap. Ini lebih bahaya lagi. Ada anak SD. Waktu itu SD. SD kecil. Masih kelas 3 mungkin. Dia menemukan uang senilai 10.000 di halaman sekolah. Ya kan? Kemudian saya lewat, saya kelihatan uang itu saya ambil. Mau saya kasih ke security. Anak ini ngeliat saya ngambil uang itu di tanah. Dia ngomong ke saya, Mister, ya, I give you 5,000. You give me that 10,000. No, saya bilang tidak. This not belong to you. This belong to someone else. Tahu apa yang dilakukan? Itu Pak? Kelas 3 SD. 3 SD, dia pikiran ngono. Terus apa yang dilakukan dia? I give you 10,000. Nulap kepolan. Ya namanya anak. Pokoknya dia ingin mendapatkan apa yang saya lakukan. Ya. Tapi caranya itu. Iya. Sampai ngono loh. Maksudnya ingin, sampai ngono ya. Nah itu kan ini budaya yang sangat berbahaya kalau diteruskan. Iya. Budaya apa? Nyogok. Iya. Ya inilah yang jadi akhirnya korupsi lah apa-apa merebak luas. Dan itu tidak tercipta semata-mata gitu. Itu mesti diciptakan secara tidak sadar. Iya. Orang tua. Betul. Nilai-nilai yang ada di rumah itu ketika diperbincangkan dia itu nggak sadar ya. Dia bahkan loh kayak misalnya yang orang-orang inget nggak yang ceritanya kasusnya menggonggong itu. Menggonggong. Sing diku kasus yang di Surabaya viral itu loh. Oh iya. Iya, itu modelnya ngono. Nah, itu. Iya. Kan merusak jadinya. Iya. Untungnya itu viral. Sehingga apa? Malunya minta ampun kan sekarang? Iya. Iku loh, iku dia merasa punya uang, merasa punya uang, arogansi, merasa punya kenalan pejabat sana sini. Terus enaknya sendiri. Aduh, ngeri gua. Orang tua kok ngeri. Nah, oh iya satu lagi Om Iwan. Om Wirawan. Saya di Jepang tuh sempat lewat di daerah-daerah kayak parlemen Jepang. Nggak ada itu namanya apa? Pegawai anggota parlemen ya. Naik mobil Alphard. Mereka ya naik subway. Mana ya? Nggak ada wuk, nggak ada. Pengawalan nggak ada. Yang dikawal hanya kaisar, perdana menteri. Itu pun dengan jadwal-jadwal tertentu. Iya. Ya budaya sangat jauh berbeda dengan di Indonesia, sangat jauh berbeda. Iya. Jadi kalau kita ya sebenarnya kalau balik nanggone kita melihat secuil saja budaya bersepeda, terus bagaimana mereka budaya berlalu lintas, itu yang ternyata berbeda banget dengan di Indonesia, itu memang rentetannya panjang ya. Panjang, rentetannya panjang. Kalau kita trace back ke belakang, masuknya ke sosiologi, ke budaya kan? Iya, jadi gak semata-mata. Jadi kalau pemerintah kita itu apa jenis kepingin membudayakan masyarakat kita tertib lalu lintas, ini tidak hanya dikencengi polisi ini, ditambahake polisi ini, terus rahasia macam-macam. Educationnya. Iya, basicnya nggak dibenahi. Iya. Itu masalah. Jadi kalau gini, itu namanya kan investment. Kalau kita mengharapkan panen itu 3 bulan mendatang, tanam padi. Kalau kita mengharapkan panennya 10 tahun, 20 tahun, ya kita nanam pohon. Iya. Berinvestasi nanam pohon produksi kan. Tapi kalau kita mengharapkan hasil panennya itu lifetime, seumur hidup, maka investasi apa yang paling utama? Pendidikan. Pendidikan. Educate your people. Iya. Nah, itu. Jadi memang
Itu memang agak susah ya kalau melihat dari Indonesia loh. Menteri Pendidikan kita itu, menteri kita ya semuanya termasuk Menteri Pendidikan. Ganti menteri Nah, ganti ini politik kebijakan. saiki. Ganti menteri ganti kebijakan. Ya, Ya. padahal konsep pendidikan ini itu baru kita lihat baru 20 tahun mendatang Ya. kan. Ini 5 tahun ganti. Nah. 5 tahun ganti. Itu gini. Oh, Saya mungkin pernah melihat jadi gini. Ada satu pemerhati pendidikan dari Amerika atau Eropa. Dia membandingkan gaya pendidikan 100 tahun yang lalu dengan hari ini. Masih mirip. Itu. Dan juga masih, terutama kalau di Indonesia ya, di negara-negara Asia lah, itu kebanyakan kita masih mengukur seseorang, intelijensi seseorang itu dari angka. Ya, ya, dari angka. Padahal tidak semua orang itu, tidak semua anak itu jago di akademik. Iya, iya. Nah, kecerdasan itu dianggap betul. yang hitung-hitungan aja. Iya. Padahal Jadi, karena menyanyi itu kalau- ya kecerdasan. Kalau orang tua itu tahu bahwa anaknya matematikanya kurang, fisikanya kurang, biologinya kurang, bingung cari guru les. Iya. Dan dianggap underestimate itu. Iya. Berarti kok gak pinter kon. Padahal Nah, dia sekarang gini Om pinter ya, nyanyi, pinter musik. zaman dulu dia waktu kita pinter. kecil, Iya. kalau orang tua ngomong, sekolah sing pinter ya engko jadi dokter. Ya. Jadi paradigma Iya. pinter itu menjadi dokter. Dari dokter. Padahal dokter agak kabeh pinter, ono dokter geblek ya ono. Iya. Iya loh. Iya. Apakah Iya. jadi dokter pasti jaminan bisa makmur, Iya. sejahtera? Ya enggak. Jadi bisa jadi loh Pak, yang apa namanya, yang sekarang ini terjadi ini ya, wong gak patuh lalu lintas, itu bisa jadi ya karena hasil pendidikan Iya. yang lama. kalau bahasa sampean mau generasi yang lalu ya, Iya. generasi yang lalu yang tidak berhasil menanamkan, Bukan tidak berhasil, tidak pernah ditanamkan. tidak pernah ditanamkan. Jadi hanya beberapa. Iya. Jadi misalnya gini, nggak usah gini lah. Namanya kalau kita ngelihat yang bawa moge misalnya, atau mobil bagus, iya, iya, berduit kan, iya, itu banyak yang pendidikannya tinggi kan, iya, iya. bawanya gimana? Arogan, Arogan, bergeberan, iya, kebut-kebutan. iya, Terus kalau di Surabaya lah, berapa waktu lalu, marak kan mobil nyerontong naik ke trotoar, nabrak pohon, nabrak Iya. apa? Pengemudinya tahu? Rata-rata apa? iya, Anak yang sekolah, kuliah, iya orang kaya. Sing dan berduit loh. kapanane Ferrari lo bro, apa iku? Bakul pecel Nah, apa iku yang di iya. Kertajaya iku. Kebar-kebaran. Geber-geberan, mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Ngapain gitu? Iya. Jadi Jadi lebih baik kita mancal aja. iya, iya. Tapi ya mancal ini gini loh. Hargailah pengguna jalan lain. Iya. Yang jadi jalan itu kan ada yang pakai kaki, ada yang pakai Iya, sepeda, iya. ada yang pakai mesin, ada yang rodanya 4, ada yang roda 2, ada yang rodanya 6. Ya, intinya saling hargai. Iya. Intinya Posisikan Anda, kalau Anda di posisi itu seperti apa. Iya. Itu. Jangan sakarpe dhewe. Iya. Ya memulai dari sendiri lah, diri sendiri. Yes. Terus kemudian campaign gitu loh, Om. Jadi kampanye itu perlu, orang-orang baik itu perlu melakukan kampanye, kampanye kebaikan. Misalnya kampanye teman-teman yang di Jakarta itu beberapanya bagus lah, banyak yang bagus juga, yang teman-teman yang aktivis baik to work misalnya. Ayo dikumpul. Kayak tulisan misalnya, tulisan terakhir itu yang di grup itu tulisannya ini Om, kalau saya di tengah jalan bel yang keras, ngono. Jadi dia itu mengingatkan itu, dia itu salah ngono. Ya. Jadi dia mengaku itu. Terus kemudian aku mau kampanye bersepeda itu kan baik. Ya, dan juga harus ada self discipline dan self awareness. Iya. Jadi dia menyadari bahwa keselamatannya dia harus menyadari juga bahwa saya di sini juga hanya salah satu. Iya. Bukan punya saya, tapi salah satu pengguna. Jadi memperbaiki budaya tertib lalu lintas itu harus semuanya terlibat loh. Iya. Dari Mengakar kita kemana-mana. yang pesepeda, komunitas juga perlu Yes. mendidik ininya, jenenge orang. Nah, Umir kan anggota sering kalau komunitasnya. pagi goes di tengah kota, Iya, ya kan? iya.
tahu-tahu wah 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 wah. Iya, Pak. Gemerutuk, terus kemudian iku kan anu ya sering apa jenenge dia iku apa ya kayak ngebel tapi kan anu ya tapi dengan suara ya. Iya. Suara yang iku wong sepeda motor iku mangkel lho Pak di ngono lho Pak. Pasti. Mangkel lho Pak. Dia kok dikageti dia anu. Satu karena apa? Yang bersepeda ini tidak berada pada jalurnya. Iya. Semua jalur dikuasai. Iya, wis gak ngono, Nah. terus bengok-bengok. Kecepatannya berapa sih? Patan lho paling 40 45. 40 45. Iya. Motor itu berapa? Iso luwih banter. Nah, iya. Iya. Jalurnya sudah disiapkan kan di situ? Iya. Ada kan jalurnya? Di jalan raya itu kan ada tuh. Nah, iya, kenapa ada di situ? Iya. Jadi kalau misalkan kita ikut pesepeda ingin dihargai, ya kita harus menghargai lah. Ya. Iya. Kita kepingin dihargai, kalau kita gak menghargai. Jadi semua harus terlibat ya untuk itu ya. Betul. Kita pesepeda, terus kemudian komunitas, terus kemudian perjuangan lewat politik juga perlu. Misalnya kita ikut kunjungan nangone DPR, ngono. Mereka kan yang buat regulasi ya, ikut kemudian audiensi nangone pemerintah supaya ketemu ngono iki nih. Nah, tapi kita kalau kudu mulai dari diri kita sendiri, masing-masing kita pesepeda. Ya, iki. sama kayak gini lah Om Yon. Kita ini bisa merubah dunia, Ya. ya toh? Kalau kita bisa merubah diri kita sendiri. Nah, iya, benar itu. Itu. Benar. Jadi kuncinya ya di kita, Nah, bukan di orang lain. kita ini Pelan-pelan kuncinya. insya Allah. Kita pelakunya, dunia ini panggungnya. Iya. Ya sama kayak main drama kan. Aktornya geblek, dramanya sebagus apapun cerita Iya. dramanya, Iya. aktornya jelek ya jelek. Iya. Betul itu. Betul. Sutradara yang nulis api ya. Cuma ini Elek, bocah. bocah. Kata-kata bocah itu bisa kemana-mana. Iya. Itulah. Iya. Jadi kita ngobrol tentang budaya bersepeda yang kita itu heran di apa namanya di Jepang itu sebegitunya. Bukan di Saling Jepang aja. menghargai. Di Eropa juga seperti itu. Iya. Di Belanda juga gitu ya. Iya. Iya, Belanda kan kuat juga gitu. Betul. Apa budaya bersepedanya. Ya itu kuncinya memang bukan Dan siapa-siapa. kita mesti Kuncinya lihat bahwa angka kecelakaan di jalan karena kelakuan pesepeda meningkat banyak loh kali ini. di Indonesia. Mulai dari yang cuma Iya. kecelakaan ringan sampai yang meninggal dunia. Iya. Iya. Lagi-lagi ya, kecelakaan itu bermula dari pelanggaran. Sebuah pelanggaran. Terima kasih Om. Mudah-mudahan Sama-sama. kita pesepeda ini saling memperbaiki diri masing-masing kita. Betul. Karena kuncinya itu di kita bukan di orang lain. Ya. Gitu. Ya meskipun saya sendiri kadang-kadang ya masih dablek melanggar, Ya waduh Om. tapi at least kita masih waduh, lha opo aku mangono. Iya. Ngerti lah. Nah, kalau kita sing berat itu ketika kita itu melakukan salah tapi kita gak merasa bersalah. Ya. Dikandani ngeyel. Wah, ada yang keluar jalur di kelason ting, ngamuk. Wah, itu. Kalau saya salah keluar jalur di kelason tin, ya minggir, mari. Jalur sepuro ya. Wong salah. Malam gak nggak lampu misalnya. Nah, Kita itu merasa ketok kok karena kita di kota besar ngono. Duduk iku perkara nih, uangnya gak ketok kon. nah. Iku lho. Ya, Karena itu kalau di JDDC dulu itu kita dikasih tahu. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan yang kecil di jalan raya, jadi syarat utama adalah be visible. Ya. Udah ketok ya. Nah, jadi saya kalau bersepeda itu, saya berusaha menghindari warna hitam dan abu-abu. Ya. Jadi saya berusaha untuk menggunakan baju yang cerah atau helm yang warnanya cerah, putih, Cek ketok. Ya. kuning, merah, gitu. Supaya apa? Isi itu spot. Ya. Itu aja masih keserempet kadang-kadang. Apa mana? Dan Neo kalau misalnya gini, jalannya sudah agak gelap, masih gelap, jam 5 kan kadang-kadang masih gelap, nah, itu, sepedanya hitam, jersinya hitam, sepatunya hitam, helmnya hitam, kacamatanya hitam. Iya. Nah, Iya. apa bedanya sama aspalnya? Dia kan kepingin culture ya, di foto api fotografer. Apa api? Jadi matching kabeh. Om, betul ya Om. Sama-sama. Mudah-mudahan kita pesepeda Indonesia dan masyarakat juga bisa mencontoh budaya di Jepang. Yang bagus kita ambil, yang jelek jangan, enggak usah. Sip, matur nuwun.
Wis.